Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun Anda menonton video kali ini. Perkenalkan, saya Husni, mahasiswa dari program studi Data Science Universitas Cakrawala. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Wrangling dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di dalam video ini, saya akan membahas bagaimana proses pembersihan, transformasi, dan pengolahan data mentah menjadi data yang siap dianalisis dengan memanfaatkan pustaka Python seperti Pandas dan NumPy. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman saya, terutama pemahaman saya sendiri dan mungkin pemahaman teman-teman dalam menerapkan teknik data wrangling pada dataset nyata, seperti bagaimana langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan kualitas data untuk analisis yang lebih lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Oke. Oke. Sebuah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seringkali masih berupa data mentah, tidak rapi, dan mengandung kesalahan seperti nilai yang kosong atau missing value maupun format yang tidak konsisten. Hal ini seringkali dapat mengganggu dalam proses sebuah analisis data. Untuk itu diperlukan proses data wrangling, di mana proses pembersihan, di mana proses ini adalah proses pembersihan dan transformasi data agar data siap digunakan. Dalam tugas ini saya menggunakan Python dan Google Colab untuk melakukan data wrangling secara praktis dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, muncul beberapa pertanyaan dasar terkait bagaimana cara membersihkan data mentah yang tidak rapi, tidak konsisten, atau mengandung nilai kosong agar dapat digunakan untuk sebuah analisis data, dan mengapa proses transformasi dan penyelesaian format tersebut sangat diperlukan sebelum data dapat dianalisis dengan lebih lanjut. Oke, di sini data yang kita gunakan untuk proses data wrangling ya ini data pendapatan masyarakat Amerika. Ini pendapatan tahunan. Dengan deskripsi data ini, jumlah kolom sebanyak 15 kolom, di mana kolom ini berisi seperti kolom umur, jumlah pendapatan, pendidikan, maupun warga kenegaraan dari masyarakat Amerika itu sendiri dengan jumlah baris sebanyak 25.000 data. Uh, Langkah pertama yang kita lakukan di Google Apps itu mounting data. Mounting data sendiri adalah proses untuk menyambungkan Google Drive ke dalam Google Colab. Karena Google Colab sendiri berjalan di server cloud, maka perlu mount Google Drive agar dapat mengakses file dataset, script, atau hasil analisis dengan mudah dan persisten. Mounting data sendiri merupakan langkah awal penting dalam pipeline data wrangling, memastikan dataset Anda bisa diakses dengan aman dan berkelanjutan selama proses pembersihan, transformasi, hingga analisis data. Selanjutnya adalah import library. Di dalam Python sendiri, import digunakan untuk memanggil library atau pustaka agar kita bisa menggunakan fungsi, modul, atau tools yang sudah disediakan oleh library tersebut. Seperti di sini ada import NumPy, SNP, import pandas SPD untuk data, maupun import matplotlib atau pyplot, maupun import Symfony untuk visualisasi data. Pandas sendiri ialah library open source yang menyediakan struktur data seperti data frame dan serial, serta fungsi untuk membaca atau menulis data seperti CSV, Excel, maupun SQL. Untuk membersihkan, yaitu dropna atau filna, memfilter atau dan menggabungkan hingga agregasi dan transformasi data. Sementara untuk TMP sendiri adalah pustaka standar untuk komputasi numerik di Python, menyediakan objek array atau um, menyediakan objek array multidimensi yang cepat untuk operasi matematik dan statistik. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah gathering data. Digunakan untuk menarik data awal yang digunakan dalam data wrangling. Di sini gathering data bisa dipanggil menggunakan nama nama yang akan digunakan seperti income underscore df, pd rate, underscore nama jenis file yaitu csv, dan kita bisa menarik data yang ada di Google, langsung menarik data yang ada di Google Drive untuk dimasukkan ke Google Colab. Selanjutnya adalah langsung kita memanggil data tersebut itu income, nama data itu sendiri income underscore df, titik head,
kita bisa mengisi itu di dalam kurung itu, di dalam kurung sendiri itu kita bisa isi jumlah data yang kita perlukan. Di sini jika kita tidak mengisi maka secara otomatis akan muncul 10 data awal. Oke, selanjutnya missing value itu mencari nilai yang hilang dalam sebuah data. Di data ini jika kita langsung mencari missing value maka missing value yang hadir maka Python akan tidak melihat nilai yang hilang di dalam data ini. Tapi di dalam file tersebut ada data yang ambigu, yaitu data berisi tanda koma. Maka kita akan mengganti data koma itu menjadi dengan cara income df replace data yang datanya bdna index tertentu income def adalah income def untuk melihat data. Maka setelah digunakan data ini maka data yang tadinya masih tandanya menjadi data yang hilang. Selanjutnya kita mencari lagi data missing value maka berhasil menemukan data missing value di column work class sebanyak 1429 dan di occupation sebanyak 1434 maupun di native counter sebanyak 437 data. Selanjutnya kita bisa setelah menemukan data missing value tadi, selanjutnya kita akan menghapus missing value itu tersebut dengan cara income df dropnya in place sama dengan true untuk nilai missing value tersebut. Maka setelah itu data setelah menghapus missing value tersebut adalah 23.149 data. Selanjutnya kita mendeskripsikan data untuk menampilkan seperti mean, median, maupun standar deviasi dengan cara mengetik kode income, def, descript, maka di situ muncul seperti nilai mean-nya, standar deviasi, nilai minimum, kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan nilai maksimumnya. Selanjutnya, membuat kolom baru. Sini kita bisa membuat kolom baru seperti contohnya kita akan membuat kolom baru seperti pendapatan per bulan dengan kita mengambil kolom dari sebelah itu pendapatan per minggu dikali 4 dengan cara mengetik kode income underscore df buka kurung nama kolomnya sama dengan income df kolom yang akan kita tuju sebelumnya dikali 4 karena satu bulan itu sama dengan 4 minggu, maka hasil setelah itu berhasil maka hasil seperti pertama yang tadi pendapatannya 70 dolar menjadi 280 dolar dan seterusnya dengan per month atau pendapatan jam per bulan. Ya, saja filter data di atas gaji filter data di atas gaji 50 itu. Jadi kita bisa melakukan filter data, yaitu kita akan melihat siapa saja yang bisa mendapatkan gaji di atas 50.000 dolar. Maka setelah DF kita bikin nama filter datanya yaitu lebih dari 50K sama dengan income DF buka kurung income DF nama datanya dan data yang akan kita tuju ini lebih dari 50K, maka hasil akan muncul seperti ini di kolom. Kita lihat akan muncul data kolom dan baris yang mengatakan pendapatan masyarakat mereka mendapatkan di atas 50.000 dolar. Ya, selanjutnya ada kita akan melihat data yang kita di sini akan mengambil data pendidikan masyarakat itu kita mengambil education itu kolom edukasinya untuk menghitung sendiri itu sama dengan income DF nama datanya underscore dalam buka kurung education nama kolomnya dan kembalikan satu jumlah ya akan ditemukan hasil jumlah terkait itu lulusan sekolah menengah atas atau high school sebanyak 7.520 dan seterusnya hingga di paling rendah ada preschool sebanyak 32 orang atau 32 data. Selanjutnya kita bisa mengkelompokkan data. Di sini kita akan mengambil contoh yaitu kelompokan umur dan jumlah pendapatan mereka
Kita bisa menggunakan income underscore BF grab by nama kolom yang akan kita itu income dan kita akan menggunakan main atau nilai rata-ratanya, maka di sini akan muncul jumlah yang mendapatkan kurang dari 50.000, maka di usia 36, rata-rata usia 36, maka pendapatannya di bawah di kurang 50.000, dan usia rata-rata 43, maka pendapatannya rata-ratanya 50.000. Ya, saya ada mengurutkan data. Di sini kita bisa menggunakan perintah income df search value buka kurung. Di sini kita akan menggunakan umur according to dan impress through, maka ini akan memberikan umur termuda. Kita akan melakukan umur termuda itu teman-teman 17, maka akan diurutkan 17 dan seterusnya. Selanjutnya visualisasi data. Pertama adalah bar chart. Di sini kita bisa melihat bar chart. Visualisasi data bar chart, beritanya seperti yang ditulis di sini. Jika itu berhasil, maka akan muncul data. Di sini kita menggunakan data pendidikan sebagai contoh. Dan ini adalah perbandingan di sebelumnya, yang pembahasan sebelumnya, seperti di high school grade 7.520, maka di sini akan terlihat di bar chartnya 7.000 sesuai, maupun di kelas 12 kalau datanya sesuai, dan seterusnya. Selanjutnya adalah histogram. Di sini kita akan melihat histogram mengambil contoh di kolom distribusi umur dengan kode seperti berikut ini, maka akan menghasilkan histogram yang seperti ini sesuai data yang ditampilkan. Selanjutnya ada box plot. Seperti dua visualisasi, kita akan mempersiapkan box plot. Di sini kita akan masukkan usia berdasarkan pendapatan. Maka ini kodenya, maka ini hasilnya seperti slide ini. Ini adalah data yang ditampilkan, dan ini adalah visualisasi datanya melalui box plot. Selanjutnya ada pie chart. Di sini kita akan menggunakan proporsi pendapatan dengan kode seperti berikut, maka akan muncul hasil pendapatan di kurang dari atau sama dengan 50.000, maka jumlah presentasinya sebanyak 75%, dan sebaliknya pendapatan di atas 50.000, maka hanya 25% dari populasi data itu sendiri. Oke, demikianlah presentasi saya tentang tugas ujian akhir semester data orang ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.